Irama Live Talk. Irama Live Talk. Delapan 8,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini spesial sekali, dihadiri oleh Bapak dari Kemenak dan Bapak Asisten Sekda dengan dialog yang bertemakan Hari Santri yang tepat jatuh pada esok hari 22 Oktober 2020. Kita sambut tamu kita, ada Bapak Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad. Selamat sore Bapak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Kemenak Purworejo telah hadir di sini juga Bapak Herman Susilo. Selamat sore Bapak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pram dan Pak Herman yang sudah berkenan hadir untuk pendengar setia Irama FM. Sore hari ini selama 60 menit atau 1 jam ke depan kita akan mendengarkan dialog bersama tentang Hari Santri. Dan untuk Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, boleh sekali melalui line teleponnya di 0275 321 446 atau juga melalui SMS dan WhatsApp di 081 392 696 815. Untuk memasuki dialog ini, pertanyaan pertama mungkin boleh dijelaskan oleh Bapak Pram ya Pak. Ya. Ini gimana sih sebenarnya latar belakang adanya Hari Santri Pak? Iya, para pendengar Irama FM yang berbahagia, juga Pak Irman Syah yang saya hormati dari Kemenak, Mbak Amel juga. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama di Irama. Tadi Mbak Amel menyampaikan istilahnya latar belakang belakang. Para pendengar yang berbahagia, jadi proses Hari Santri ini adalah proses yang istilahnya cukup lama ya Pak Irman ya. Artinya kalau kita runut dari tahapannya tidak sebentar. Nah, namun ada beberapa hal yang kalau kami cermati di dalam proses Hari Santri ini memang ada beberapa yang kemudian melatar belakangi. Yang pertama adalah bahwa kalau kita memahami awalan dari yang kita biasa lihat di dalam konsideran setiap suatu keputusan terkait dari peringatan hari nasional. Jadi Hari Santri itu hari nasional Mbak Amel, namun bukan hari libur. Hari nasional namun bukan hari libur. Yang pertama adalah dengan Hari Santri diharapkan sebenarnya ini menjadi bentuk penghargaan dan apresiasi negara, pemerintah terhadap perjuangan dan para santri. Nah, mereka telah membuktikan di dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam rangka mulai dari pembinaan kebangsaan dan juga semangat nasionalisme. Jadi ada hal-hal yang telah ditunjukkan dan ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat-sangat layak kalau kita kemudian memberikan apresiasi, artinya pemerintah, negara dan kita semuanya memberikan apresiasi dalam bentuk peringatan Hari Santri. Saya bisa mencoba, ini tentu saja dengan keterbatasan ke saya. Kita melihat katakanlah pada saat kita mengenal katakanlah 28 Oktober 1928, mungkin Mbak Amel ingat ini peristiwa apa yang 28 Oktober Hari Pemuda Sumpah Pemuda. Nah, betul. pada saat tahun Kongres Pemuda yang kedua tersebut, banyak tokoh-tokoh yang sesungguhnya kita bisa kita lihat dari sisi ini. Saya menggunakan ada di data ada sekian tokoh. Hanya saja memang di saat Sumpah Pemuda itu sebenarnya telah disiapkan lagu Indonesia Raya yang pianisnya biolanya itu dari W.R. Supratman siap untuknya. Namun yang menyanyi adalah seorang pemudi namanya Doli Salim. Ini tidak lain adalah putri dari tokoh terkenal kita Haji Agus Salim. Nah, artinya sebenarnya
keterlibatan para ulama untuk mengawal pembinaan kebangsaan. Saya yakin tidak mungkin lah putrinya Agus Salim ini berangkat ke Kongres Pemuda ini tanpa izin orang tua kan. Ini sesuatu yang kita paham bahwa para ulama saat itu sudah paham tentang pentingnya mulai bagaimana pembinaan kebangsaan ini ditunjukkan. Memang di dalam kongres itu akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, karena kongres ini ditunggu oleh polisi-polisi Belanda itu, akhirnya hanya W.R. Supratman saja yang kemudian memainkan biola untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, artinya apa? Meskipun ini tidak jadi, namun ini juga menunjukkan bahwa ulama ada di belakang peristiwa ini. Nah, kemudian juga kalau kita melihat bagaimana kiprahnya para ulama di dalam konteks pembinaan kesatuan bangsa. Mungkin kalau sekarang kita mengenal lagu Herman Jalal Waton itu ya. Jalal Waton. Lagu Jalal Waton ini yang menciptakan adalah tokoh ulama terkenal, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, beliau sebenarnya awalnya sudah menciptakan dalam bentuk puisi di 1916 dalam bentuk puisi. Namun kemudian itu ada 12 baris, kemudian dipersingkat lagi menjadi 8 baris, dan salah satu yang yang kemudian ikut berperan dalam konteks menjadi lagu ini diantaranya adalah Kiai Haji Mahmud Jubair. Nah, kemudian ini jadi lagu di tahun 1934. Yang menarik di sana, Kiai Hasbullah sudah menunjukkan tentang lagu ini kan bercerita tentang bagaimana cinta tanah air gitu kan. Kemudian juga di sana ada kata-kata Indonesia Biladi ya Pak Irman ya. Artinya kesadaran terhadap nasionalisme ini dikawal oleh para ulama, karena bentuk nyanyian ini menjadi nyanyian yang luar biasa gitu ya. Artinya di dalam berbagai macam pertemuan, saya yakin lagu-lagu ini menjadi sesuatu yang kemudian menggelorakan orang untuk punya kesadaran. Nah, jadi perjuangan beliau ini tidak hanya semata-mata perjuangan dalam bentuk perang bersenjata, namun lebih dari itu beliau tunjukkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya pembinaan kesatuan bangsa. Nah, ada lagi peran yang saya mohon maaf mungkin ini, namun dalam yang saya pahami, pada saat negara ini dalam kondisi menentukan dasar negara ya. Dalam kondisi saat itu kan ada Piagam Jakarta sebelum penetapan Pancasila. Nah, di dalam Piagam Jakarta ada beberapa kalimat yang itu menjadi sesuatu yang menjadikan kita merdeka, namun ada sebagian yang kemudian istilahnya tidak pas dengan apabila kita menggunakan sila pertama dengan ada tambahan 7 kalimat itu. Nah, pada saat negara dalam kondisi kesulitan menentukan sikap terhadap dasar negara, dan ini berdampak pada karena merdeka itu kalau sampai tidak karu-karuanan jadi kayak apa. Nah, adalah seorang tokoh bahkan dari Projeni Mbak Amel ya. Nah, pada saat beliau ada di dalam sidang BPKI, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo ini, beliau adalah orang Celapar, orang Begelen. Setahu saya beliau mewakili dari yang namanya Majelis A'la Islam Indonesia ya. Memang banyak tokoh di sana di BPKI, di Badan Persiapan Kepemimpinan Indonesia. Nah, yang kemudian dengan lobby yang luar biasa dari Mr. Kasman Singodimedjo ini, dan konon lobbynya dengan berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh Piagam Jakarta dengan bahasa Jawa yang halus, akhirnya rumusan dasar negara itu istilahnya yang tadinya ada tambahan 7 kata, maka menjadi yang seperti sekarang ini. Itu adalah ada peran dari tokoh yang namanya Mr. Kasman Singodimedjo ini. Nah, dan saat itulah para tokoh-tokoh agama seperti Kiai Hasyim Asy'ari,
kemudian Kiai Wahab Hasbullah juga menggunakan istilah, dan kemudian tokoh-tokoh lainnya juga meneruskan, yaitu bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam. Nah, ini adalah embrio yang menjadikan negara ini memiliki dasar bersatu yang luar biasa. Disinilah peran tokoh-tokoh agama nampak di sana. Ada lagi yang sebenarnya mungkin kita harus berterima kasih pada beliau-beliau. Mungkin Mbak Amel sudah pernah dengar yang namanya kata halal bihalal gitu ya. Halal bihalal. Gimana sejarahnya tuh? Biasanya lebaran aja di halal ada bihalal. Sejarahnya, dan sejarah ini luar biasa. Jadi sejarahnya begini. Dulu ketika tahun 48, jadi kan kita beranjak merdeka berapa tahun itu kan? 3 tahun. Baru 3 tahun merdeka. Namun kemudian Belanda ingin masuk lagi. Kita mengenal kelas pertama dan kelas kedua. Belanda menyerang, menguasai Yogyakarta, menangkap presiden dan sebagainya. Kemudian namun sebelumnya itu istilahnya juga kita tahu di dalam sejarah, di tahun-tahun itu ada pemberontakan PKI Madiun. Kemudian ada pemberontakan DITT. Ini menjadi suasana yang negara baru lahir gitu kan, tokoh-tokohnya seperti itu. Nah, karena waktu itu Bung Karno, presiden kita waktu itu, kemudian minta saran pada Kiai Wahab Hasbullah, karena beliau waktu itu sudah menjadi Dewan Pertimbangan. Dan beliau memang teman, karena baik Soekarno maupun Kiai Wahab Hasbullah pernah sama-sama belajar atau nyantri di Haji Umar Said Cokroaminoto. Artinya beliau memang berteman baik. Beliau bertanya, ini gimana sebaiknya kita negeri ini, kalau saya kumpulkan bersilaturahmi, tapi jangan bersilaturahmi lah, carilah istilah lain yang lebih keren. Nah, oleh karenanya kemudian Kiai Hasbullah menggunakan gampang itu. Ini kan beliau meminta saran itu pada pertengahan bulan Ramadan. Kemudian Kiai Hasbullah menyarankan, nah ini sebentar lagi kan hari raya, coba diundang para tokoh-tokoh politik itu, karena selama ini kan tokoh-tokoh politik hanya saling menyalahkan gitu kan, padahal menyalahkan itu dosa ya. Dengan kalimat itu hanya Kiai Hasbullah menyarankan, sudah sekarang undang mereka di istana dengan acara halal bihalal itu. Artinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian Soekarno mengundang halal bihalal. Ini pertama kali loh Mbak Amel istilah halal bihalal muncul setelah 3 tahun merdeka. Nah, artinya ya, bukan dalam konteks inilah kemudian para pemimpin politik itu hadir di istana, dan kemudian dari itu muncul kembali benih-benih persatuan. Maka salah satu indikasinya adalah di tahun 49 kemudian Belanda menyerahkan kedaulatan. Dalam konteks inilah saya ingin tunjukkan bahwa peran ulama ini tidak semata-mata dalam hal yang terkait dengan fisik, lebih dari dalam konseptual sedang luar biasa. Nah, tentu saja hal yang kemudian juga harus kita pahami adalah utamanya pada proses-proses mempertahankan kemerdekaan. Nah, banyak sekali para pejuang-pejuang di berbagai pertempuran yang itu juga menggambarkan luar biasa. Memang salah satu yang kemudian menjadikan item yang luar biasa, yang kemudian menjadi background dan menjadi momentum Hari Santri adalah yang kemudian kita kenal sebagai pertempuran Surabaya. Namun di tahun-tahun sebelumnya, fatwa para ulama inilah yang kemudian menjadikan yang tadinya masyarakat dalam arti baru aja disajikan, kesadarannya kan belum namun dengan pembinaan dari beliau kesadarannya jadi muncul, keinginan untuk membela negara jadi kemudian nampak. Dan tentu saja tidak hanya setelah kita merdeka, mempertahankan kemerdekaan juga peran ulama itu muncul di sana, dan juga kemudian di dalam perjalanan berikutnya. Nah, inilah yang kemudian kalau ini kemudian tidak diapresiasi, maka kita kehilangan momentumnya. Nah, kemudian dengan gambaran tadi kita sangat yakin ada momentum yang perlu untuk kemudian dilestarikan semangatnya, dan inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian
pemerintah menetapkan Hari Santri. Jadi ini adalah bentuk penghargaan, bentuk apresiasi, bentuk kesadaran yang tinggi terhadap jasa-jasa para santri, para kiai, para ulama yang punya peran yang sangat besar dalam rangka mengantarkan negeri kita sampai hari ini. Oke, mungkin ini bisa Pak Herman dari Kemenak Purworejo, silakan kalau mau menambahkan. Iya, terima kasih. Bapak Haji Pram Prasetyo Ahmad yang saya hormati dan Mbak Amel yang saya hormati juga. Saya kira seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Pram Prasetyo Ahmad, bahwa Hari Santri ini adalah merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap para ulama dan santri pondok pesantren yang telah ikut berjuang, memiliki peran yang besar terhadap perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai pertimbangan yang melatar belakangi pada keputusan Presiden yang terkait dengan legalitas formal untuk penetapan Hari Santri ini dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Ini juga unik sekali karena nomornya juga sama dengan tanggal penetapannya. Jadi Kepres nomor 22 tahun 2015 dan juga tanggal penetapan juga tanggal 22. Itu suatu hal yang unik. Dan kemudian momentum yang digunakan adalah yang merujuk pada peristiwa seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober itulah yang melatar belakangi terbitnya momentum yang melatar belakangi terbitnya Kepres nomor 22 tahun 15 ini tentang Hari Santri gitu. Oke, kemudian mungkin bisa dilanjutkan nih dari Pak Herman. Kalau tahun sebelumnya mungkin kita dengan meriahnya, dengan megahnya gitu ya Pak, karena tidak ada COVID, kita mengadakan upacara atau mungkin arak-arakan. Nah, kalau tahun ini sendiri, apa sih kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Santri, Pak? Ya, berbagai kegiatan yang telah ditentukan semua terkendala oleh pandemi COVID sehingga banyak sekali kegiatan yang ditiadakan dan sebagian besar dilakukan secara virtual. Contohnya saja untuk upacara bendera ini untuk tingkat Purworejo itu setelah mengadakan koordinasi untuk tidak diselenggarakan sehingga di tingkat Kementerian Agama itu dilaksanakan melalui virtual dengan mengikuti upacara dari gedung Kementerian Agama Pusat. Itu ya dilaksanakan di aula hanya sekitar 20 orang nanti yang ikut. Kemudian juga beberapa kegiatan yang tentunya memperhatikan protokol kesehatan seperti ini. Untuk tingkat Jawa Tengah itu diselenggarakan khataman Al-Quran secara virtual yang diikuti oleh 99.000 santri dengan diharapkan bisa khatam 3.333 kali, sehingga santri yang kalau dibagi itu jumlahnya satu santri membaca 1 juz. Untuk Purworejo sendiri itu mendapatkan jatah 107 kali khatam dan itu dibagi untuk 3.210 santri. Itu sudah dilaksanakan tadi pagi hingga nanti ditutup pada nanti malam secara virtual juga di lantai 3 kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk kegiatan yang lain ada zikir, doa, sholawat dan tausiah. Itu juga kegiatan nasional. Kemudian sarasian Hari Santri di tingkat Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Kemudian lomba cover sholawat, itu juga tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Purworejo menunjuk 1 pondok pesantren. Untuk tingkat Purworejo sendiri itu telah dilaksanakan pemasangan spanduk baliho, dipasang di lingkungan kantor Kementerian Agama termasuk kantor urusan agama, Madrasah Aliyah Negeri MTS Min. Kemudian juga di lingkungan pondok pesantren Kabupaten Purworejo, Madrasah Diniyah dan TPQ. Kemudian juga untuk lingkup Kabupaten Purworejo, semua perangkat daerah Kabupaten Purworejo, juga kantor kecamatan se-Kabupaten Purworejo.
Kemudian dialog interaktif ini termasuk kegiatan kita dalam Hari Santri. Kemudian juga untuk Kementerian Agama akan melaksanakan istighosah. Itu nanti akan dilaksanakan pada pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di Masjid Kantor Kementerian Agama, yang akan dilaksanakan pada pagi hari sekira kurang lebih pukul 8. Kemudian juga karena kemarin kami menerima bantuan face shield dari Pemprov Jateng, itu juga kami agendakan untuk kita serahkan pada momentum Hari Santri ini. Kemudian juga kunjungan ke ulama di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan tadi pagi hingga siang tadi, kurang lebih selesai jam 2 itu di beberapa ulama di Kabupaten Purworejo. Oke, mungkin dari Bapak Pram, monggo kalau mau menambahkan. Ada beberapa hal yang juga menarik untuk mungkin ditambahkan dari beberapa kegiatan tadi. Jadi memang untuk tingkat kabupaten tidak ada upacara di alun-alun, namun besok pagi akan ada pengibaran bendera di alun-alun, dan itu tetap dilaksanakan oleh Paskibra kita. Jadi besok pagi kita tetap menaikkan bendera di alun-alun, dan insya Allah nanti saya akan istilahnya memimpin acara pengibaran bendera, dan pengibarannya juga kita minta teman-teman adik-adik kita dari Paskibra. Di Seda, di Pemda kita juga sudah masang banner terkait dengan Hari Santri. Ini yang menarik nih tadi, dan ini Mbak Amel juga serta para benar itu. Jadi malam hari nanti ini kan ada berapa katam Pak Herman? Ada jatah projo berapa katam? 107 kan. Nah, coba bayangkan di langit projo nanti akan bergema 107 kataman, luar biasa. Jadi saran saya pada para pendengar untuk malam ini doa kita, insya Allah doa yang moga-moga jadi dimudahkan untuk dikabulkan. Karena sekian ribu orang membaca, dan tentu saja ini jadi yang luar biasa gitu kan. Semalam ada 107 kataman. Bayangkan, belum pernah gitu. Makanya tentu saja mari kita berdoa semoga doanya nanti malam nih Mbak. Utamanya kita sudah segera terhindar dari dampak pandemi. Artinya sekali lagi saran saya, wah ini luar biasa. Moga-moga nanti malam kita tidak tidur gasik inilah. Perbanyak untuk doa. Moga-moga doa kita jadi dimudahkan. Sekali lagi luar biasa nih, momentum luar biasa. Meskipun ada juga lewat daring ya sebenarnya Pak Herman ya. Virtual. Namun yang jelas Projo ada 107 kataman, luar biasa. Itu tambahan dari saya. Hotmailnya dipusatkan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Projo punya jatah 107. Itu Pak. Berarti itu membuktikan sekali bahwa banyak sekali santri sebenarnya di Kabupaten Purworejo ya Pak. Iya, karena kalau satu santri satu juz kan, berarti untuk kataman itu butuh 30. Nah kalau 107 tinggal kali kan. Banyak 3.000 sekian tadi. 3.210. Oke, terima kasih banyak Bapak. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, dan untuk pendengar Irama yang ingin bertanya diperbolehkan sekali, silahkan melalui teleponnya di 0275321446 atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp di 081392696815. Mungkin kembali lagi dengan pertanyaan Bapak, ini sebenarnya bisa diinfokan kepada masyarakat. Tujuan dari pemerintah sendiri menerapkan Hari Santri itu apa Pak tujuannya? Jadi mungkin kalau kita melihat yang di Kepres 22 tahun 2015, ini kalau kita lihat isinya itu memang hanya satu hal yang utama, yaitu menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, sebagai Hari Santri Nasional, sebagai hari besar nasional, namun bukan hari libur. Nah, kalau kemudian kita melihat di konsiderannya di bagian menimbang, di sana kita tahu tentang beberapa tujuan. Ada 3 tujuan utama kalau kita melihat dari Hari Santri itu. Jadi yang pertama adalah pemerintah negara
dan masyarakat menunjukkan penghargaan, menunjukkan apresiasi atas peran besar para ulama dan santri di dalam memperjuangkan kemerdekaan, membela dan juga mempertahankan. Kemudian yang kedua adalah ini sebagai motivasi kita untuk senantiasa mau mengenang, meneladani dan juga membela serta mempertahankan. Artinya apa yang telah diteladankan oleh para ulama, para santri yang telah berjuang itu menjadi hal yang terus istilahnya tertanam dalam diri kita, karena yang beliau lakukan adalah tidak lain dalam rangka perjuangan untuk kesejahteraan negeri kita ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahwa pemerintah juga menegaskan bahwa yang namanya semangat jihad yang ada di para ulama, para santri telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Artinya tidak terjam dari usaha membela dan berbuat kemerdekaan. Artinya adalah bahwa kita harus punya semangat jihad, yaitu berjuang sungguh-sungguh agar di dalam tugas-tugas kehidupan kita, utamanya tugas-tugas yang diperuntukkan untuk kepentingan bangsa dan negara, menjadi hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kalau kita mencermati dari tujuan kenapa kita memperingati Hari Santri. Jadi yang pemerintah harapkan tadi tiga tadi. Ini bagian dalam rangka kita menghargai, mengapresiasi. Yang kedua sebagai bentuk kita terus-menerus untuk meneladani. Dan yang ketiga adalah agar kita memiliki semangat jihad, berjuang sungguh-sungguh di dalam rangka memakmurkan kehidupan bangsa. Mungkin Pak Herman silakan ada tambahannya. Ada beberapa yang perlu kita ketahui juga untuk tema Hari Santri. Sejak ditetapkannya dari tahun 2015 itu kemudian diikuti dengan peringatan tahun 2016 itu dengan mengusung tema Dari Pesantren untuk Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 itu dengan tema Wajah Pesantren, Wajah Indonesia. Kemudian tahun 2018 dengan tema Bersama Santri Damailah Negeri. Kemudian tahun 2019 itu mengusung tema Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Kemudian untuk tema tahun 2020 ini adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Itu terkait dengan isu kesehatan yang diangkat berdasar fakta bahwa dunia internasional, tidak kecuali Indonesia, saat ini tengah dilanda pandemi global coronavirus 2019. Di Indonesia pandemi COVID ini telah ditetapkan sebagai bencana non-alam melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Mungkin bisa ditambahkan Pak Herman, bagaimana sih peranan santri dalam menghadapi dan memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini? Saya kira sudah banyak dengan ketentuan yang diatur dari beberapa surat edaran dari Kementerian Agama Pusat, kemudian dikuatkan dengan edaran dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo untuk diedaran ke semua pondok pesantren untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ya memang pondok pesantren ini sebenarnya sudah terisolasi sebenarnya. Kalau memang anak-anak itu tidak keluar, atau kalau keluar untuk masuk harus diperketat, untuk sebelum masuk harus diisolasi dulu. Itu semua sudah dilaksanakan. Cuma kadang cenderung para santri ini karena terlalu lama ini sepertinya ada kebosanan tersendiri, sehingga kadang-kadang juga sedikit untuk kurang patuh terhadap protokol kesehatan ini. Tapi kemudian kalau diingatkan lagi akan disiplin lagi, kemudian ya
Bervariasi lah. Betul. Iya. Nampaknya kalau kebosanan memang semuanya ya Pak, Iya. semuanya merasakan kebosanan itu. Bagaimana kita harus bertahan di rumah. Namun untuk kondisi sekarang dimohon untuk semuanya Iya. tetap mematuhi. Ya Pak, kembali lagi kepada Bapak Pram Prasetya nih, mungkin bisa menyampaikan bahwa apa sih momentum gitu ya yang digunakan untuk menetapkan Hari Santri ini. Pasti kita punya momentum tersendiri, momentum nasional atau mungkin daerah. Begitu. Para pendengar Irama FM yang berbahagia, jadi ada momentum yang kemudian ditetapkan saking banyaknya kan, momentum-momentum peran ulama, peran santri, namun kemudian yang dipakai sebagai momentum Hari Santri ini adalah yaitu pada saat pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya Pak Herman ya, itu pada saat itu beliau menerima utusan dari Bung Karno di bulan-bulan September tahun 45. Jadi setelah kita merdeka, posisi Bung Karno di Jakarta. Namun kita waktu itu sudah paham bahwa setengahnya yang namanya Belanda itu siap-siap untuk menjajah kembali. Informasi kedatangan tentara sekutu dengan yang membonceng dari Belanda ini menjadi sesuatu yang kemudian sudah mulai dipahami. Nah, sebelum pendaratan itu sebenarnya Bung Karno sudah meminta kepada Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu terkait dengan ini sebaiknya kayak apa itu. Memang ada pertanyaan yang disampaikan oleh utusannya Bung Karno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebenarnya bukan sesuatu yang beliau tidak tahu, namun perlu semacam penegasan. Kalimatnya adalah apa sih hukumnya kalau berjuang membela negara gitu kan. Nah, ini bukan berarti Bung Karno tidak, namun ini menjadi sesuatu yang memang diperlukan pada saat kita istilahnya perlu merumuskan. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari tidak serta-merta istilahnya menjawab itu. Beliau kemudian meminta Kiai Hasbullah untuk segera dikumpulkan para ulama-ulama se-Jawa Madura ya Pak ya. Herman ceritanya itu saja untuk kemudian berkumpul, dan itu di tanggal 21 dan 22. Nah, akhirnya keluarlah resolusi, kalau kita kenal sekarang namanya resolusi jihadnya para ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Saya mencoba untuk menyampaikan apa sih yang kemudian menjadi resolusi jihad tersebut. Saya membaca ini dari resolusinya. Tentu saja kalau tahun itu kan bacanya kalau OE, namun saya coba untuk pelan-pelan ini karena tulisannya masih OE di sini ya. Jadi resolusi itu bunyinya adalah bahwa menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh negara yang berjalahir. Jadi kepada pemerintah ini supaya mengambil tindakan yang sepadan. Resolusi wakil daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura dengan mengawal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim resolusi. Jadi memang kalimat resolusi ada di statementnya beliau waktu itu. Resolusi rapat besar wakil-wakil daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 dan 2 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Kemudian menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menuntut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Menurut hukum Islam termasuk sebagai satu kewajiban. Jadi mempertahankan itu kewajiban di sini disebutkan. Kemudian yang B, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa
oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali di jalan melakukan kejahatan dan kejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan banyak jiwa manusia. Wah, pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agama untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memohon dengan sangat pada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan satu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat fisabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Nah, ini adalah resolusi jihad dan ini dikeluarkan dinyatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di Surabaya tanggal 22 Oktober 1945. Nah, para pendengar yang berbahagia, bahwa memang momentum ini menjadikan ada kesadaran yang luar biasa untuk saat itu segera paham bahwa yang namanya membela negara ini bagian dari jihad fi sabilillah. Inilah yang kemudian disebut sebagai resolusi jihad. Dan kita tahu banyak kemudian dengan adanya berbagai peristiwa di Surabaya, mulai dari penaikan bendera Belanda, kemudian juga ada berbagai macam insiden dan akhirnya ada pecah pertempuran yang luar biasa yang puncaknya tanggal 10 November gitu kan, ketika pasukan sekutu mengultimatum para pemuda dan laskar di Surabaya untuk menyerahkan senjatanya pukul 6.00 ya, pukul 6. Nah, ini disambut dengan istilahnya sikap tegas mulai dari Gubernur Jawa Timur Suryo, kemudian pidatonya Bung Tomo, kemudian juga sekian banyak tokoh yang kemudian menjawabnya dengan pokoknya mereka tidak akan mundur setahun, dan kemudian terjadilah perang yang luar biasa. Nah, tentu saja kesadaran terhadap membela negara ini tidak hanya di Surabaya, banyak tempat yang kemudian istilahnya ramai punya kesadaran. Mungkin saya akan ceritanya kakek gitu ya. Ketika saat itu jadi beliau cerita bahwa sebelum perang Surabaya itu memang dengan adanya himbauan dari Kiai Hasyim Asy'ari tentang jihad itu, maka banyak laskar-laskar yang di Porojo ini kemudian mereka berkumpul tuh Mbak Amel di alun-alun untuk bersama-sama berangkat ke Surabaya itu ya. Ya, saya tidak tahu persis berapa, namun kesan saya itu beliau Pak almarhum kakak itu ya jumlahnya cukup banyak itu ya, ratusan gitu ya. Laskar itu namanya sebagian pakai nama-nama yang ada Laskar Sencaki, ada Laskar Brojomusti, dan mereka dilepas di alun-alun. Ada yang dilepas oleh ibunya, ada yang dilepas oleh istrinya gitu kan, ada yang dilepas oleh kakak adiknya. Nah, akhirnya mereka berangkat ke Surabaya dan kita tahu pertemuan luar biasa terjadi di sana ya. Memang cukup banyak korban dari kita, namun sebenarnya kalau di dalam catatan beberapa terkait dengan peristiwa 10 November itu Mbak Amel, itu seandainya gencatan senjata itu agak mundur 3 jam. Karena waktu sebenarnya posisi sekutu sudah terdesak. Mereka kemudian minta panglimanya yang di Singapura untuk gimana caranya agar ada gencatan senjata. Nah, kemudian ada istilahnya komitmen politis, akhirnya Presiden Soekarno juga diminta untuk istilahnya
meminta para laskar bersenjata TNI, waktu itu belum ada TNI, TKR, untuk menghentikan. Nah, kalau peristiwanya itu mundur 3 jam saja, boleh jadi sekutu istilahnya mengangkat bendera putih. Menyerah gitu. Menyerah itu. Nah, dalam banyak catatan, peristiwa ini luar biasa, melibatkan ratusan tank, melibatkan banyak pesawat karena ada beberapa kapal induk yang kemudian memang berlabuh di sana. Ada ribuan tentara sekutu, hampir 6.000 mereka di sana. 15.000. Nah, yang 6.000-an yang yang kemudian dari luka-luka dan meninggal. Nah, jadi kalau dari sisi kita Mbak Amel, peristiwa 10 November itu adalah peristiwa yang sebenar-benarnya itu sangat memalukan sekutu. Mereka berusaha menang kan Perang Dunia Kedua, namun di Surabaya sebenarnya mereka dikalahkan. Dan ini menjadi hal yang boleh jadi menjadi sesuatu istilahnya ya kekalahan mereka, karena mereka kemudian berhenti perang karena apa? Karena kejahatan-kejahatan. Kalau tidak, boleh jadi mereka habis. Nah, kembali ke cerita tadi, cerita kakek saya. Setelah perang itu selesai, perang itu hampir 3 minggu. Setelah itu selesai mulai ada gencatan tadi ya, karena ada permintaan dari pimpinan sekutu dan juga Presiden Soekarno, dan bahkan Soekarno pun juga yang kemudian hadir di sana, berkeliling untuk kemudian minta perang dihentikan. Nah, pada saat tadi yang di alun-alun itu juga menunggu nih dari Surabaya, boleh jadi ada yang pulang gitu kan. Jadi banyak ibu-ibu menunggu di alun-alun, banyak istri-istri menunggu di alun-alun. Mungkin ada adik yang menunggu kakaknya, dan berita yang terjadi apa, ini cerita kakek saya. Itu yang dari perusahaan nggak ada yang pulang. Oke, kemudian ya mereka meninggal semua di sana gitu. Berjihad tuh gitu ya. Artinya apa? Artinya semangat jihad ini benar-benar luar biasa. Oleh karenanya momentum resolusi jihad ini sebenarnya memang sesuatu yang sangat menjadi sesuatu yang sangat tepat ketika kita mengangkatnya sebagai Hari Santri. Dan tidak hanya seperti di situ, kita bisa mencatat sekian banyak para ulama ini berkiprah bagaimana mengantarkan para laskar bersenjata. Kita tahu Mbak Amel, setelah peristiwa Surabaya itu kita ada lagi peristiwa yang kemudian lahirlah tokoh-tokoh yang kemudian terkenal sebagai, ada istilahnya itu Kiai Bambu Runcing gitu ya Pak Irman ya. Jadi ada tokoh Kiai di Paraan yang itu banyak orang ke sana. Kalau orang Jawa dulu namanya apa Pak? Di Suwuk Bambu Runcingnya. Itu ribuan. Bahkan tokoh-tokoh seperti Bung Tomo, tokoh-tokoh seperti Jenderal Sudirman itu pun ke sana ya, karena kita paham waktu itu tidak semua tentara kita punya bedil ya, ada yang bahkan pakai bambu runcing. Namun dengan mereka telah sowan ke Kiai Subhi di Paraan di sana, mereka jadi istilahnya keyakinannya untuk jihad luar biasa. Dan setelah peristiwa 10 November memang kita mengenal lagi yaitu Palagan Ambara. Dan di Palagan Ambara inilah kita bisa mengusir secara prestisius, karena juga mengalahkan tentara sekutu untuk istilahnya didesak mulai dari Magelang sampai ke Semarang. Dan akhirnya ini bentuk kemenangan dari rakyat kita waktu itu, dan di belakang itu peran para ulama. Ada kisah yang sebenarnya menjadi saya membaca di beberapa catatan. Jadi salah satu tentara yang sekutu dari Inggris yang dikenal adalah tentara Gurkha Mbak Amel. Tentara Gurkha ini adalah tentara-tentara yang diambil dari Nepal yang terkenal berani mati. Konon kalau mereka perang itu tidak hanya tiarap-tiarap, mereka terampil untuk berperang, menembak sambil terus berjalan, berdiri, berlari gitu ya. Jadi tidak ada yang ditakuti, tapi mereka takut dengan bambu runcing gitu ya. Jadi mereka kalau sudah ketemu dengan bambu runcing, karena apa? Bambu runcing itu kalau terkena itu kan matinya tidak cepat kan. Makanya ada kisah kenapa sih mereka tahu dengan bambu runcing. Wah, kalau kena matinya tidak cepat. Merasakan sakit. Perlahan gitu ya Pak. Artinya Pak, kalau kita kembali bambu runcing, nah ada juga kan lagu bambu runcing, kita pahami. Tidak mungkin orang sekedar dengan bambu runcing. Kalau kita sekarang pakai bambu runcing ya biasa aja, tapi dulu dengan bambu runcing, dengan disuwuk oleh Kiai Subagio, dan tidak hanya satu Kiai, saya punya catatan ada 6 Kiai yang memang ditugasi beliau untuk nyuwuk-nyuwuk itu.
karena yang diminta kan ribuan, yang minta disukan ada sekian bambu runcing itu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan sekali lagi memang kita perlu menghargai, menghormati, mengenang sekian peran para ulama, dan untuk itu maka momentum resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang dikeluarkan oleh Forum Besar Nahdlatul Ulama dari kesepakatan para ulama se-Jawa Madura, dan disampaikan oleh tokoh besar ulama kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Inilah yang kemudian memang menjadi momentum yang sesungguhnya dipakai pada saat Presiden Jokowi menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober 2015 yang lalu. Nah, inilah momentum yang dipakai Mbak Amel. Baik, terima kasih Pak Pram. Mungkin dari Bapak Herman akan menambahkan sedikit momentumnya tentang Hari Santri ini. Iya, ini sekaligus merevisi Bu, catatan sejarah kita. Beberapa tulisan yang saya baca ini sekaligus merupakan revisi beberapa catatan sejarah nasional, terutama yang ditulis di masa terdahulu. Ya, hampir-hampir ya atau sangat sedikit untuk menyebutkan peran ulama dan santri. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman. Ini mungkin pertanyaan bisa tepat sekali untuk disampaikan kepada Pak Herman dari Kemenak Purworejo. Beliau menanyakan dalam rangka Hari Santri tahun ini, Pak. Saya atas nama Ali, namanya Ali, dia dari Kuto Arjo, mau menanyakan bahwa apa sih yang telah diberikan oleh negara, pemerintah, atau khususnya Kementerian Agama dalam hal ini karena pondok pesantren kepada para santri, supaya santri juga bisa berkembang layaknya siswa di SMP atau bahkan SMA dan pendidikan lain bisa setara dengan pesantren. Begitu, Pak. Terima kasih dari Mas Ali di Kutoarjo. Betul. Itu dengan ditetapkannya Hari Santri dengan Kepres nomor 22 tahun 2015 mestinya akan menambah legalitas formal ya untuk pemerintah dalam memberikan fasilitasi terhadap pesantren di Indonesia yang tadinya belum ada dasar hukum, sehingga ada dasar hukum untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada pesantren, terlebih dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 19 tentang pesantren yang baru saja diterbitkan. Itu tentu saja akan memberikan banyak untuk sebagai landasan dalam memberikan pelayanan yang lebih. Yang sebelumnya untuk memberikan pelayanan ternyata terkendala, belum ada undang-undangnya. Nah, sekarang sudah ada. Tinggal sekarang ini nunggu peraturan menteri yang terkait dengan undang-undang itu. Banyak yang harus ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan menteri, sehingga itu nanti bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian juga sudah kita lihat beberapa ini akhir-akhir ini aja pemerintah sudah memberikan banyak bantuan ke pondok pesantren, utamanya yang berita yang baru-barusan dibuat di televisi adalah BOP pondok pesantren. Itu kan sangat besar itu jumlahnya itu. Kita lihat aja untuk pondok pesantren yang kecil ada yang bantuan dari 25 juta, kemudian yang lebih besar lagi 40 juta, kemudian yang lebih besar lagi 50 juta. Ini sudah di Purworejo ini sudah 2 tahap itu. Tahap 1 sudah dicairkan dan ini tahap 2 baru mau dicairkan lewat BNI Purworejo. Oke, demikian ya untuk Mas Ali di Kutoarjo. Terima kasih pertanyaannya. Bapak mungkin mau menambahkan apa yang sudah dilakukan pemerintah? Baik, kalau dalam beberapa catatan yang saya pahami terkait dengan apa yang telah dilakukan pemerintah dengan adanya Hari Santri ini adalah setelah itu beberapa regulasi keluar, mulai dari Pak Herman, penyetaraan ijazah umpamanya ya. Jadi dulu ibaratnya kalau sekarang di pondok yang namanya ijazah yang sekolah pendidikannya mengacu ke umum kan istilahnya apa ya Pak? Muadalah. Itu yang disetarakan ya. Iya, disetarakan. Nah, dulu kan tidak. Nah, ini sesuatu yang bentuk penghargaan. Yang kedua, memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, kalau di tingkat kabupaten memang ada yang namanya istilahnya kita support pada
para guru ngaji. Jadi guru ngaji kita support, ada insentif meskipun dia belum bisa maksimal, namun yang jelas ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah daerah untuk menjaga agar para santri ini bisa dilayani melalui para para guru ngaji gitu ya. Para ngaji memang belum banyak. Kalau di total dari APBD baru sekitar berapa? 4 miliaran ya? 5,1. Oh, 5,1 miliar. Sudah lebih. Ya. Nah, artinya ini adalah bukti bahwa setelah penetapan Hari Santri, komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memajukan kegiatan-kegiatan santri luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saja di tempat kami di SN 3 kita mengumpulkan beberapa para penerima ya hibah dari provinsi ya Pak Irman ya. Ya, artinya pondoknya menerima, artinya apa? Tidak hanya kabupaten, pemerintah provinsi pun juga meskipun punya kabupaten yang banyak di Jawa Tengah, namun komitmen provinsi untuk meningkatkan bagaimana pondok, bagaimana santri ini terfasilitasi menjadi hal yang terus dilakukan. Itu Mbak. Baik, terima kasih untuk Bapak Herman dan Bapak Pram Prasetya Ahmad. Mungkin ini pertanyaan terakhir mengingat waktu kita sudah 1 jam ternyata tidak terasa. Pertanyaan terakhir karena kita tahu Purworejo sendiri memiliki banyak sekali pesantren, bahwa juga tandanya banyak sekali santri yang ada di dalamnya. Nah, itu juga mungkin tersebar di beberapa daerah di Purworejo. Untuk Bapak Herman atau Pak Pram, mungkin bagaimana sih atau apa harapan kepada pesantren dan juga para santri yang ada di dalamnya? Silakan Pak Herman. Iya. Pesantren di Purworejo tersebar di 16 kecamatan ya, itu jumlahnya 119 pondok pesantren ya. Itu tapi juga berkategori, ada 3 kategori lah, itu ada yang kecil, kemudian besar, ada yang besar lagi dah. Itu semua membina atau mendidik warga Purworejo. Walaupun ada beberapa yang dari luar daerah, tapi intinya adalah mencerdaskan masyarakat Purworejo dan masyarakat Indonesia juga itu. Ya. Kemudian apa yang diberikan kepada pemerintah tentunya jauh dari yang diharapkan, belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dari pondok pesantren. Misalnya pondok pesantren A misalnya santrinya 3.000 hanya dengan bantuan 50 juta, apa artinya? Nah, tapi itu tentu saja hanya sebagai stimulan saja, karena belum bisa untuk mencapai apa yang diharapkan. Tentunya harapan pemerintah tentunya untuk dari pemerintah tentunya akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan sebagaimana mungkin yang bisa difasilitasi. Kemudian diharapkan dari pondok pesantren sendiri untuk meningkatkan dari pengelola meningkatkan pelayanan kepada santrinya, dan santrinya untuk meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan semangatnya dalam belajar ilmu agama. Dan ada beberapa pondok kan, ada yang pondok yang khusus pondok pesantren Salafiyah, itu artinya hanya mempelajari kitab kuning saja. Kemudian ada yang modern dengan ditambah dengan pelajaran umum. Itu tergantung pondok pesantrennya masing-masing. Diharapkan semua pondok pesantren ke depan menjadi lebih baik, unggul, sehat, dan berakhlakul karimah, dan mampu meneladani para pendahulunya. Amin, amin. Silahkan Bapak Pram untuk menambahkan. Mungkin ini ya, kalau saya cerita sejarah itu gimana ya, antara apa yang ada di dada dengan yang di mulut itu kadang-kadang tidak cukup kita bicara aja 1 jam. Saya ingin menyampaikan ada beberapa hikmah ketika kita memperingati Hari Santri. Ada hikmah yang pertama apa? Tetap yang namanya ketawadudan dan etika menjadi hal yang penting. Kenapa? Saya ingin sampaikan pada para pendengar, dulu ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan menetapkan resolusi jihad itu, beliau tidak serta-merta, tidak hanya sekedar menunggu berkumpulnya para ulama, karena pada saat itu beliau minta pada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri untuk bersama saya dan para kiai lain untuk kumpul di kantor pengurus Ansor Nahdlatul Ulama di Bubutan di Surabaya waktu. Namun beliau juga tidak langsung serta-merta memulai, karena beliau menunggu para ulama dari Jawa Barat. Butuh waktu sehari.
Beliau menunggu beberapa tokoh besar dari Jawa Barat seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Satori Arjondangun, Kiai Amin Babagan, Ciwaringin, dan juga Kiai Sujai dari Indarma. Artinya apa? Ketika beliau menetapkan resolusi jihad itu, beliau menghormati para kiai-kiai lain. Karena apa? Karena memang beliau pada saat Bung Karno melalui utusan tanya, apa sih hukumnya membela negara? Meskipun jelas kalimatnya wajib tadi di resolusi, namun ketika ingin mengeluarkan fatwa itu beliau menghormati tokoh-tokoh yang. Nah, inilah yang pertama, hikmah pertama, tetap kita harus dijunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika. Yang kedua, pada saat kita memperingati Hari Santri, yang kedua adalah bahwa kita harus memiliki semangat jihad. Apa itu jihad? Jihad adalah berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Mempertahankan, membela, dan kalau sekarang mengisi kemerdekaan. Maknanya pastikan pada saat sekarang ini kita senantiasa berorientasi apa yang kita bisa persembahkan untuk negara, apa yang kita bisa persembahkan untuk bangsa ini, dan apa yang bisa kita persiapkan untuk masa depan negara. Nah, inilah hikmah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa resolusi jihad memaknakan bahwa yang namanya membela tanah air, mempertahankan adalah komitmen para ulama, para santri. Artinya negara kesatuan Republik Indonesia yang diperlukan pada 17 Agustus ini adalah harus dipertahankan, harus dijaga persatuannya. Maka istilahnya dengan kalimat NKRI harga mati itu kan. Ini adalah ungkapan yang sesungguhnya bagian tak terpisahkan dari semangat jihad, bagian yang tak terpisahkan dari saat kita memperingati Hari Santri. Nah, kemudian hikmah yang keempat adalah dengan kita memperingati, tentu saja kita terus doakan para ulama kita, baik yang telah meninggal ataukah yang sekarang masih suka, kita doakan agar beliau kita doakan tetap diberi panjang umur, diberi kesehatan, dan terus bisa tetap istiqomah dalam rangka mendoakan kita, membimbing kita, mengantarkan negeri ini untuk tetap memiliki kualitas SDM yang luar biasa, utamanya dari berbagai macam ilmu, baik ilmu agama maupun yang lainnya. Maknanya adalah dengan memperingati Hari Santri, maka kita bangun sinergitas, kita bangun soliditas, dan juga kita bangun istilahnya kebersamaan untuk bersama-sama menjunjung tinggi resolusi yang telah diteladankan oleh para ulama. Mungkin itu Mbak Amel tambahan dari kami, dan mungkin ini juga menutup acara ini ya Mbak. Betul, Amel. silakan kalimat penutup. Iya, monggo Pak Irman dulu silakan. Terima kasih. Nah, saya kira hanya satu yang bisa saya aturkan, bahwa Hari Santri ini adalah tadi yang Baris Bapak yang disampaikan oleh Bapak Pram adalah suatu penghargaan yang luar biasa terhadap para perjuangan para ulama dan santri di Indonesia. Itu dengan berbagai perjuangannya mereka, Indonesia bisa terjun sampai dengan sekarang seperti ini. Terima kasih Bapak Herman. Dari Bapak Pram silahkan. Jadi sekali lagi para pendengar yang berbahagia, semoga dengan kita memperingati santri, kita buka kembali sejarah, lalu kita akan jadi lebih mengerti apa yang telah diperjuangkan. Istilah saya begini, kalau kita membaca sejarah, membaca peristiwa yang masa lalu adalah agar kita ini bisa melompat lebih jauh ke depan. Jadi kalau kita mau melompat, kalau tidak ancang-ancang, tidak mundur, kita tidak bisa lompat jauh kan Mbak Ana. Nah, demikian juga para pendengar Mahim, pastikan kita senantiasa memahami sejarah, kita bisa sadar sejarah, karena dengan belajar sejarah kita memiliki keinginan untuk lebih maju. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, moga dan manfaatnya. Ada yang kurang dan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad dan kepada Bapak Herman dari Kemenak Purworejo. Untuk seluruh pendengar setia Irama FM, saat ini sudah usai kita menyimak dialog tentang Hari Santri. Semoga santri kita, santri Indonesia tetap sehat, Indonesia kuat. Selamat Hari Santri. Saya Rizky Amelia pamit undur diri. Pastikan tetap menyatu di sini di 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya